tentang penulisan huruf dalam bentuk EYD. Langsung saja kita bahas penulisan huruf yang pertama, yaitu penulisan huruf kapital. Penulisan huruf kapital lebih besar dari huruf kecil. Dalam suatu aksara atau alfabet, huruf kapital biasanya digunakan dalam konteks tertentu. Dalam penulisan seperti di awal kalimat, untuk menandai nama diri, dalam akronim, judul karya, gelar, dan banyak lagi. Penggunaan huruf kapital ini bertujuan untuk menonjolkan atau mengamati entitas tertentu dalam teks, serta untuk mematuhi aturan tata bahasa dan ejaan yang berlaku dalam berbagai bahasa. Huruf kapital memiliki peran penting dalam menambahkan struktur dan makna pada teks tertulis. Awal kalimat, setiap kalimat diawali dengan huruf kapital. Contohnya, hari ini adalah hari yang cerah. Di awal kalimat itu dimulai dengan huruf kapital, yaitu huruf H. Lanjut kita ke nomor 2, huruf miring. Huruf miring adalah istilah yang merujuk pada teks yang ditulis dalam bentuk miring atau condong. Biasanya digunakan untuk menyorot tulisan asing. Itu dapat digunakan untuk memberikan penekanan atau perhatian khusus pada kata-kata atau frase tertentu dalam teks. Ini membantu pembaca untuk mengidentifikasikan informasi yang penting atau didiskusikan. Huruf miring sering digunakan untuk menunjukkan judul buku. Huruf miring biasanya dihasilkan dengan mengubah gaya teks pada pengolahan kata atau perangkat lunak penyunting teks. Ini membantu membuat teks tersebut lebih mudah dibaca dan dipahami dengan membedakan informasi yang signifikan. Lanjut kita ke penulisan yang nomor 3, yaitu kata turunan atau kata derivasi adalah kata yang terbentuk dengan menambahkan awalan dan akhiran atau mengubah bagian tengah kata dasar. Hal ini sering digunakan dalam bahasa untuk memperluas pemahaman atau mengubah makna kata. Dalam bahasa Indonesia, contoh kata turunan adalah kebahagiaan yang terbentuk dari kata dasar bahagia dengan penambahan awalan ke dan akhiran an. Kata turunan memungkinkan bahasa untuk lebih fleksibel dan ekspresif dalam menyampaikan makna. Lanjut kita ke nomor 4, yaitu gabungan kata. Gabungan kata adalah penggabungan dua atau lebih kata menjadi satu kesatuan baru dengan makna yang spesifik. Gabungan kata ini kita dapat temukan di berbagai macam. Itu contoh gabungan kata dalam bahasa Indonesia adalah makan malam, yang merupakan penggabungan kata makan dan malam untuk merujuk pada kegiatan makan pada waktu malam. Gabungan kata dapat membantu menyampaikan konsep yang lebih tepat dan jelas dibandingkan menggunakan kata tunggal. Lanjut ke nomor 5, yaitu penulisan partikel adalah salah satu jenis kata yang digunakan dalam bahasa untuk memberikan nuansa, mengubah arti, atau memberikan informasi tambahan dalam kalimat. Partikel, contoh partikel dalam bahasa Indonesia adalah saja, yang, pun, dan kah. Partikel juga dapat digunakan dalam berbagai bahasa untuk memberikan penjelasan. Itu lanjut ke nomor 6, yaitu penulisan singkatan adalah representasi singkat atau penyusutan dari kata atau frasa yang lebih panjang. Ini adalah bentuk pendek yang digunakan untuk menggantikan kata atau frasa yang lebih panjang dengan cara yang lebih efisien dalam komunikasi tertulis atau lisan. Singkatan sering digunakan untuk menghemat waktu, ruang, atau upaya dalam penulisan dan berbicara. Contoh singkatan termasuk BPK untuk Bapak, DR untuk dokter, atau DLL untuk dan lain-lain. Singkatan ini membantu menghindari pengulangan yang tidak perlu dan mempermudah komunikasi. Singkatan juga sering digunakan dalam domain tertentu seperti ilmu pengetahuan, kedokteran, teknologi, dan lain-lainnya. Lanjut ke nomor 7, yaitu penulisan akronim adalah singkatan khusus yang dibentuk dari awal huruf atau suku kata dalam serangkaian kata atau frasa yang lebih panjang.
Akronim sering digunakan sebagai cara efisien untuk menggambarkan organisasi, istilah teknis, konsep, atau identitas lainnya dalam komunikasi tertulis atau lisan. Biasanya akronim dibentuk dengan menggunakan huruf awal setiap kata dalam frasa tersebut. Contoh akronim tersebut yaitu NASA, yang merupakan singkatan dari National Aerospace and Space Administration. Akronim sering digunakan untuk menyederhanakan bahasa dan memudahkan pembicaraan atau penulisan dengan menggantikan frasa yang lebih panjang dengan singkatan yang lebih singkat. Lanjut ke nomor 8, yaitu angka. Angka adalah tanda atau simbol yang digunakan untuk mempresentasikan jumlah atau besaran. Angka digunakan dalam matematika, ilmu pengetahuan, statistik, dan berbagai aspek kehidupan sehari-hari untuk mengukur, menghitung, dan mengungkapkan besaran kuantitatif. Angka biasanya terdiri dari angka Arab yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9 yang digunakan secara umum meskipun ada berbagai sistem penulisan angka di seluruh dunia. Contoh penggunaan angka adalah dalam penunjukan kuantitas seperti 5 apel, 100 km, atau 2023. Lanjut kita ke nomor 9 yang terakhir, yaitu lambang bilangan. Adalah simbol atau karakter yang digunakan untuk mempresentasikan nilai numerik atau bilangan dalam matematika. Lambang bilangan umumnya digunakan untuk menggambarkan konsep bilangan, termasuk bilangan bulat, bilangan rasional, bilangan real, dan lainnya. Berikut beberapa contoh lambang bilangan umum yaitu 0, 1, 2, dan 3. Dan seterusnya adalah lambang bilangan yang mewakili bilangan bulat positif. Terima kasih, itu saja penjelasan dari saya.